Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa sanadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallama adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qala aidan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min idki alfi raqabatin. Wa qala aidan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Wa qala aidan kumu maghfuran lakum wa buddilat sayyi'atukum hasanat, atau kama ja'a bil hadis. Pertama yang saya muliakan kepada keluarga besar Mas Ridho beserta istri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga iman keluarga ini, Allah istiqomahkan dalam setiap langkah kebaikannya, dan Allah matikan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Dan kepada para jamaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jamaah, mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini, kita awali pengajian kita ini, menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Maka nikmat tertingginya adalah nikmat diberikan iman. Nikmat diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita. Nikmat iman ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Di antara tanda orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Allah tuh kalau sayang sama hambanya, maka langkahnya tuh akan dibimbing dalam kebaikan. 24 jam dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, yang dia pikirkan bagaimana Allah ridha kepadanya. Contoh terbaiknya adalah para sahabat. Para sahabat adalah orang-orang yang dapat bimbingan dari Allah langsung, sehingga gerak-geriknya para sahabat Allah ridha. Sehingga para ulama mengatakan, andai saja para sahabat melakukan kemaksiatan, Allah sudah ridho. Tapi nggak mungkin. Orang yang sudah dibimbing oleh Allah nggak mungkin maksiat mereka itu. Karena merasa kalau Allah dekat dengannya.
Jadi ada bahasa-bahasa antara para sahabat dengan Allah, kedekatannya di luar nalar kita. Sehingga saking dekatnya para sahabat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau saking dekatnya Allah dengan para sahabat, sehingga Allah datangkan pertolongan-pertolongannya kepada para sahabat di luar kemampuan kita, di luar batas kemampuan akal kita berpikir. Maka inilah yang menjadi jalan hidup kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Contoh kita bagaimana adalah sahabat. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Sebagian ulama mengatakan jumlahnya para sahabat itu 124.000, sama seperti jumlahnya para nabi. Imam Syafi'i mengatakan para sahabat jumlahnya 60.000. Yang wafat di kota Mekah dan kota Madinah hanya 10.000. Sisanya dikeluarkan dari kota Mekah dan kota Madinah untuk mendakwahkan ini agama. Sehingga Imam Malik rahmatullahi alaihi beliau mengatakan la yasluhu akhiru hadil ummah illa bima saluha awwalaha. Demi Allah, umat ini tidak akan pernah bisa dicetak menjadi orang baik kecuali mengikuti jalannya para sahabat. Istighosah, kita buat istighosah setiap malam, berdoa kepada Allah sampai meneteskan air mata. Tapi kalau nggak ikut jalannya sahabat, maka belum mendapatkan kebaikan sebagaimana Allah berikan kebaikan kepada para sahabat. Nah, para sahabat adalah orang-orang yang Allah bimbing. Dalam keadaan apapun Allah bimbing. Sehingga pantas Nabi mengatakan tidurnya Abu Hurairah dengan seluruh amalnya umat ini, itu jauh lebih mulia tidurnya Abu Hurairah daripada amal kita. Kok bisa ya seperti itu? Karena ada suhbah, ada bertatap wajah antara para sahabat dengan Rasulullah. Siapakah yang dikatakan sahabat itu? Ada 3 kata para ulama. Dikatakan sahabat itu pertama, alladzina amanu ila Rasulillah, orang yang beriman kepada Nabi sampai dia mati. Orang yang beriman kepada Nabi sampai akhir hayatnya, maka dikatakan sahabat. Yang kedua, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suhbah. Wais Al-Qarni iman kepada Nabi, tetapi tidak berjumpa dengan Nabi, maka belum dikatakan sahabat. Yang pertama beriman kepada Nabi, yang kedua melihat wajah Nabi walau saatan, walaupun hanya sebentar, yang ketiga imannya sampai akhir hayat. Nah, ini 3 nih. Orang dikatakan sahabat itu 3 kata para ulama. Beriman kepada Nabi, melihat wajah Nabi walau saatan, walaupun sebentar, yang ketiga wafat dengan keadaan beriman kepada Rasulullah SAW. Ada orang-orang yang hidup di zaman Nabi, dia beriman kepada Nabi, ya, tetapi dia tidak melihat Nabi, maka belum dikatakan sahabat. Wais Al-Qarni dan banyak yang lain lagi, para tabi'in. Ada orang yang hidup di zaman Nabi, melihat Nabi setiap hari, tetapi tidak beriman kepada Nabi, belum dikatakan sahabat. Abu Jahal tuh melihat Nabi. Abu Lahab tuh berjumpa dengan Nabi. Ubay bin Khalaf juga berjumpa dengan Nabi, yang dalam riwayat Nabi pernah membunuh. Sekali saja Nabi membunuh ketika perang Uhud kepada Ubay bin Khalaf. Itu pun sebagian ulama nggak sengaja. Jadi Nabi lempar tombak kena Ubay bin Khalaf itu. Dia nggak beriman kepada Nabi, tapi melihat Nabi, maka bukan sahabat. Ada orang tadinya beriman kepada Nabi, kemudian dia melihat Nabi, tetapi matinya tidak iman kepada Nabi, maka dia bukan dikatakan sahabat. Siapa? Abdurrahman ibn Muljam la'natullah alaih. Hidup di zaman Nabi, pertama beriman kepada Nabi, penghafal Quran, tapi matinya nggak beriman kepada Nabi, nggak beriman kepada Al-Quran, maka bukan dikatakan sahabat. Nah, sahabat ini generasi terbaik. Apapun yang Allah berikan kepada para sahabat, itu adalah yang terbaik. Satu masa Sayyidina Umar mendapatkan harta benda, kekayaan, ghanimah yang banyak.
Kemudian beliau menangis. Sehingga sahabat-sahabat yang lain bertanya kepada Umar, kenapa engkau menangis sementara kita ini Islam sudah berjaya? Apa jawaban Sayyidina Umar dalam fadilah sedekah? Kalau seumpama harta yang Allah datangkan kepadaku adalah baik, tentu sudah didatangkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Sekarang kita pergi ke Mekah cepat ya dengan pesawat, kayak baik. Belum baik kalau kata guru saya. Yang baik yang didatangkan oleh Allah di zamannya para sahabat. Nabi sudah mengatakan dalam kalamnya, dalam sabdanya, khairul qurun qarni summal ladina yalunahum. Sebaik-baiknya masa adalah masaku. Yang kalau kata kita nih masanya para sahabat seperti terbelakang sekali. Nah, menurut kita, tapi menurut Allah dan Rasulullah itu adalah masa terbaik. Nah, tujuan kita dihidupkan oleh Allah agar kita mengikuti jalannya orang-orang yang baik. Ada peningkatan amal kalau kita mencontoh kepada orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung sekali kita ini dihidupkan oleh Allah di akhir zaman menjadi umatnya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi mengatakan, beruntung sampai 7 kali sab'a mirarin. Kepada siapa wahai Rasulullah? Kepada orang-orang yang beriman kepadaku, tetapi dia belum pernah melihat aku. Kalau para sahabat beriman kepada Nabi wajar melihat mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu masa Nabi pernah berjalan dengan para sahabatnya. Ketika berjalan, seluruh batu-batu yang ada di kota Madinah semuanya mengucapkan salam kepada Nabi. Kata para sahabat, itu suara dari mana ya Rasulullah? Ini loh suara batu-batu ini. Ya Allah ya Rasulullah, aku beriman kepada engkau. Wajar karena melihat mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini pernah punya tongkat yang biasa dipakai untuk khutbah Jumat. Kemudian tongkat itu nggak dipakai lagi. Nabi dapat hadiah tongkat dari seorang raja. Maka tongkat itu ditaruh. Tengah-tengah khutbah ada para sahabat yang waktu itu mendengar khutbahnya Nabi, mendengar suara tangisan. Ini suara siapa yang nangis ini? Ini suara siapa yang nangis? Bingung nih para sahabat. Ternyata yang nangis adalah tongkat yang dulu dipakai Nabi, sekarang nggak dipakai lagi. Dulu dipakai Nabi, kata Nabi, tenang, diganti lagi, maka dipakai lagi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, para sahabat mah beriman karena melihat mukjizat Nabi. Tapi ada orang yang beruntung, Nabi katakan beruntungnya sampai 7 kali. Beruntung sab'a mirarin. Kalian punya keberuntungan 7 kali. Sehingga para sahabat itu semuanya iri. Ya Rasulullah, siapakah yang mendapat keberuntungan 7 kali itu? Nabi mengatakan, orang-orang yang hidup setelah aku tetapi meyakini kenabian aku. Berarti siapa itu? Nah, kita. Mudah-mudahan diterima imannya. Keyakinannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung sekali nih. Allah jadikan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kemuliaan. Nabi-nabi terdahulu iri kepada kita. Orang-orang terdahulu iri kepada kita. Umat akhir zaman ini amalnya sedikit, tetapi pahalanya bisa menandingi amal-amal orang terdahulu. Kalau mau dilihat umur juga kita udah kalah sama umurnya Nabi Nuh. Jangankan sama umurnya, sama dakwahnya udah kalah. Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Sebagian ulama mengatakan umurnya itu hampir 1000. Kalau sujud banyakkan siapa kalau sujud? Ya banyakkan Nabi Nuh dan kaumnya. Tetapi umat ini sujudnya 2 rakaat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menandingi ibadahnya kaumnya Nabi Nuh. Wah, beruntung sekali kita ini. Masuk surganya gampang. Surga tuh mahal tapi mudah didapatkan. Dunia tuh murah tapi susah didapatkan. Benar nggak? Surga tuh gampang, surga tuh mahal. Perhatikan nih. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, kata Allah. Surga tuh mahal.
tapi mudah didapatkan. Dunia itu murah tapi susah didapatkan. Nabi bilang, barang siapa yang pakai baju baca doa alhamdulillahilladzi kasani hadzal saub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dalam hadis Bukhari, barang siapa pakai baju baca doa yang tadi, Allah akan ampuni dosanya setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Kan mudah didapatkan. Coba kalau kita kerja dunia, untuk mendapatkan uang 10 juta tuh harus kerja 2 bulan. Capek, bangun jam 4 subuh, kerja dari setengah 7, pulang jam 10 malam. Kerjanya 30 hari, dapatnya cuma 2 juta. Duit belum sampai kantong sudah habis. Itu dunia tuh. Dunia tuh kayak gitu. Mahal, murah tapi susah akhirat mahal tapi gampang dapatkan. Insya Allah ya. Ini harus paham nih. Makanya Allah berikan akal kepada kita. Nah, di antara tafsir walaqad karramna bani Adam itu kata para ulama adalah Allah telah memuliakan anak Adam karena anak Adam itu punya akal. Sehingga dengan akalnya dia bisa berpikir. Besi yang begitu berat dengan akalnya bisa terbang di atas awan. Besi yang begitu berat dengan akalnya bisa mengapung di atas air. Gajah yang badannya besar bisa ditaklukkan dengan manusia karena punya akal. Makanya ada peribahasa begini, aturlah nafsumu dengan akalmu dan aturlah akalmu dengan ilmumu. Jangan dibalik. Akhirnya kita ngatur ilmu dengan akal, sehingga yang mudah kita kerjakan, yang enak-enak kita kerjakan, ilmunya kalah karena akalnya. Akalnya diatur sama nafsunya. Kadang seorang orang bilang apa? Mazhabnya Soekarno. Enggak jelas. Kenapa itu bisa begitu? Karena ilmunya diatur oleh akal. Akalnya dikalah sama hawa nafsu. Ini bagaimana Pak Ustadz hukumnya berjabat tangan dengan yang bukan mahram? Aman lah, udahlah. Aman katanya. Padahal agama sudah melarang. Capek kita berusaha 30 hari untuk mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, kebebasan dari api neraka. Malam 1 Syawal sudah dapat lagi laknat Allah. Coba ini. Udah. Agama yang harus betul-betul kita sungguh-sungguh mengerjakannya. Jangan sampai ilmu kita kalah dengan akal kita kalah dengan hawa nafsu kita. Kalau ilmu kalah sama akal sehingga nanti cari dicari yang paling mudah, diutak-atik sesuai dengan hawa nafsunya. Padahal orang itu mulia, manusia itu mulia karena akalnya. Dan akal itu bisa sempurna karena punya ilmu. Ya. Jadi kemuliaan manusia itu karena punya akal, kemuliaan akal itu karena adanya ilmu. Beruntung teman-teman yang duduk dalam ngaji plo, setiap sepekan sekali ada ilmu yang disampaikan. Apa sih tugasnya ilmu itu? Gunanya ilmu itu biar jalan hidup kita nih terarah. Sesuai enggak nih dengan syariat Allah? Sesuai enggak nih dengan yang diajarkan oleh para ulama? Sehingga amal itu nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tuh kalau nggak punya ilmu ngawur hidupnya. Tapi ada orang yang punya ilmu, tapi kalau ilmunya kalah dengan akalnya, karena akalnya kalah dengan hawa nafsunya, sehingga ilmunya menjauhkan dirinya dari Allah. Jangan dikira ulama itu masuk surga semua. Ulama itu memang warasatul anbiya. Tapi siapa ulama yang bagaimana? Ulama yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kebanyakan ulama itu takut kepada Allah, yang betul-betul mengamalkan ilmunya. Kalau yang ilmu yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya,
Nah, nanti dia utak-atik lagi. Udah ini mah cari yang aman-aman aja. Nah, ini yang keliru nih. Makanya Nabi mengatakan, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Berapa banyak orang yang bertambah ilmunya malah makin jauh dari Allah. Sehingga dengan ilmunya apa? Dengan ilmunya dia tahu kalau pakai hijab buat wanita tuh hukumnya wajib. Ada sekarang yang bilang nggak wajib katanya. Ini karena ilmunya kalah dengan akalnya. Nah, penting kita ini, penting punya guru yang baik. Nah, di antara agar kita hidup tuh bahagia, hidup kita ini diridhoi oleh Allah, maka kita senantiasa hidup dalam koridor ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi begini, "Inni lam aj'al ilmi wa hilmi illa wa ana an aghfira lakum ala ma kana fikum wala ubali." Hadis riwayat Imam Tabrani. Kata Allah begini, "Tidaklah aku memberikan ilmu ke dalam hati kalian," kata Allah, ke dalam hati kita nih, "dan aku memberikan sifat hilm," kata Allah, sifat hikmah, "kecuali aku ingin mengampuni dosa kalian." Maksudnya Allah dudukan teman-teman di majelis ngaji pulau itu tujuannya cuma satu, dengan ilmu sehingga dosa-dosa kita Allah ampuni. Illa wa ana aghfira lakum, kecuali aku akan mengampuni dosa kalian. Tujuannya itu aja. Ala makana fikum wala ubali, kata Allah. Walaupun dosa kalian banyak, dengan ilmu yang sudah ada dalam hati kalian, aku ampuni dosanya. Ditanya, Mas Ridho selama 2 tahun ngaji pulau apa taunya? Pak Ustadz, masuk WC, masuk kamar mandi, doa Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is, kemudian masuknya pakai kaki kiri. Barokah ilmu, dosa yang kita perbuat selama 30 tahun Allah ampuni. Barokah ilmu tadi. Inni lam aj'al ilmi wa hilmi illa wa ana an aghfira lakum. Ya, jadi maksudnya Allah dudukan kita dalam majelis ilmu, Allah tuh pengen ngampunin dosa kita. Kemarin saya dapat nasihat dari Kiai Ubed. Ada seorang ulama memberikan nasihat kepada muridnya, kepada anaknya. Kalau cara cepat mendatangkan ridha Allah itu dengan harta, maka akan aku dorong kamu menjadi orang yang kaya raya. Kalau cara cepat mendatangkan ridha Allah itu dengan pangkat dan jabatan yang tinggi, maka akan aku dorong kamu untuk mempunyai pangkat jabatan yang tinggi. Tetapi aku tidak menemukan itu semua di situ. Aku menemukan cara cepat mendatangkan ridha Allah adalah dengan duduk dalam majelis ilmu. Beruntung kita ini, setiap sepekan sekali ada kajian, bagaimana dalam kajian ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi jangan sampai kita nih malas duduk dalam majelis ilmu. Duduknya aja sudah dapat pahala. Ada janji. Dalam agama tuh ada janji. Kalau dalam dunia tuh nggak ada janji. Mohon maaf sekali. Ya, mohon maaf sekali. Sekolah tinggi-tinggi, selesai sekolah, kertas yang 1 lembar tuh adanya di lemari aja. Ya, ada sebagian orang yang nggak kepake tuh kertas itu. Tapi kalau orang duduk dalam majelis ilmu, paham gak paham, Allah ampuni dosanya. Diampuni dosanya sama Allah. Karena ada janji. Janjinya banyak sekali. Nabi mengatakan, man kharaja li talibil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berangkat dari rumahnya menuju majelis ilmu, rumahnya Bang Alatmin di Bilimun, berangkat dari rumah ke Kembangan sini, maka setiap langkah dalam perjalanan diampuni dosa oleh Allah. Hatta yarji'a, sampai dia kembali. Wa in mata syahidan wal ya'udzubillah, misalnya ada sesuatu yang menjadikan Bang Alpin dicabut nyawanya oleh Allah, maka dihitung mati syahid. Mati syahid itu semua dosanya diampunin kecuali hutang. Kullu dzambin yufar illa dain. Mati syahid itu diampuni dosanya kecuali hutang.
Ini yang pertama. Yang kedua, man kharaja min baitihi li talibil ilmi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, fahuwa dhaminun 'ala Allah, maka ditanggung hidupnya sama Allah. Kok ditanggung sama Allah? Takut. Ada WhatsApp setiap hari Senin ngaji. Sekarang kan Rabu malam Kamis. Wah, yang mau nyatetnya lama, susah, mikir-mikir. Karena janjinya belum kelihatan. Tapi nanti kalau seumpama ada tawaran, besok datang ke rumah Pak RT dapat beras 5 kilo. Aji, Sodikin, Udlani itu paling duluan itu. Kuku, apalagi Kuku sekarang punya istri. Wah, paling cepat ya. Lah, itu janjinya bisa nggak pasti. Tiba-tiba sampai rumah Pak RT habis berasnya. Bener nggak? Nggak dapat apa-apa, ruginya dua. Ruginya juga. Pertama rugi karena mengharap kepada makhluk. Yang kedua rugi nggak dapat beras. Kalau duduk dalam majelis ilmu nggak ada ruginya. Uang untuk bensin yang kita keluarkan Allah ganti dengan surga yang berlipat-lipat. Nah, cuman nggak kelihatan sekarang ini, tuan-tuan. Tapi harus ya yakin. Nah, keyakinan ini wujud kalau kita ada mujahadah. Para sahabat mendapatkan keyakinan yang besar, yang betul kepada Allah ketika betul-betul mengorbankan dirinya untuk Allah. Makanya Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah dalam agama nanti Allah berikan kepahaman. Kenapa hari ini kita nggak paham dengan janji Nabi? Karena kita belum sungguh-sungguh mengamalkan sunnah Nabi. Kenapa hari ini kita nggak yakin dengan sholat? Karena kita belum merasakan nikmatnya sholat. Hari ini kita sudah merasakan nikmatnya cari uang, nikmatnya maksiat, sehingga kita senang dengan itu semuanya. Tapi untuk sholat subuh 2 rakaat itu berat sekali. Padahal janjinya luar biasa. Ada janji dalam setiap amal yang dikerjakan. Ini mungkin, wah sering saya ulang di sini. Ada janji dalam setiap amal yang dikerjakan. Maka jangan sampai nih, bulan Ramadan 30 hari kita sudah berusaha menggapai ridha Allah, di Syawal kita malah lemah. Nabi SAW, seorang ulama mengatakan, bi'sal qaum alladzina ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Tahu gak kamu siapa yang paling buruk manusia tuh? Kata para ulama, orang yang paling buruk manusia adalah yang tahu Allah hanya pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan semangat ngajinya, Syawal nggak ngaji lagi. Bulan Ramadan semangat tahajudnya, walau rokaatain, Syawal nggak tahajud lagi. Bulan Ramadan semangat sholat witirnya, Syawal nggak sholat witir lagi. Itu adalah orang yang paling buruk gitu. Kan Nabi bilang, ada orang yang rugi. Siapa? Orang yang hari ini sama-sama hari kemarin. Itu rugi, itu aja ada rugi. Contoh, hari Senin kemarin kita sedekah 10.000. Hari ini masih sedekah 10.000. Itu bisa dikatakan rugi. Tapi ada yang paling buruk kata Nabi. Siapa? Orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Saya yakin teman-teman di sini Ramadan kemarin semuanya menghatamkan Al-Quran. Kok Syawal nggak menghatamkan Al-Quran? Masih dibilang buruk, kata Nabi. Nah, ini kan temanya kan tentang. Coba, kalau kita punya anak udah sekolah SD, tapi kelas 1 3 tahun, kira-kira gimana? Kamu kelas berapa? 1. Tahun besok lagi, kok masih kelas 1? Iya, senang sama kelas 1. Masa urusan dunia aja kita nggak mau lambat, masa urusan agama kita maunya begitu aja. Udahlah istiqomah 2 rakaat aja lah. Yang penting masih amal, itu cara berpikir yang salah. Harus ada peningkatan amal, berusaha biar naik kelas. Wa'lam anna syarafal mu'minina biqiyamil lail. Kata Nabi, ketahuilah kalian tuh sudah mulia, kata Allah.
Orang beriman tuh sudah punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Bahkan Nabi mengatakan di surga tuh ada 100 derajat. Itu khusus untuk orang-orang beriman yang amal atau tidak amal. Tapi ada lagi yang di atas itu semua. 1 derajat dengan derajat yang lain jaraknya antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Tapi kita masa mau di situ aja? Kan enggak. Nabi mengatakan di surga nanti orang-orang menyesal, Mas. Orang-orang ahli surga menyesal karena temannya beda 1 tingkat. Karena beda ucapan subhanallah. Nah, untuk meningkatkan amal kita, senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syawal itu kan artinya kan peningkatan amal. Jangan sampai Syawal kita loyo amalnya. Wah, udahlah Ramadan aja. Mending diterima Ramadannya. Husnuzon ya. Tapi kalau kata Rasulullah, di antara tanda orang Ramadannya diterima tuh di Syawalnya ada peningkatan amal. Mau gitu kan? Nabi bilang nih, di antara tanda orang yang Ramadannya diterima, ketika masuk Syawal amalnya meningkat. Coba kita pikir, kita introspeksi diri kita. Kita muhasabah diri kita. Kalau Ramadan kemarin gua tahajud 8 rakaat. Kalau sekarang gua nggak tahajud, berarti gimana? Diterima atau tidak? Coba. Hah? Kalau sesuai dengan konteks Nabi tadi, ulangi. Nabi bilang, orang yang Ramadannya diterima, di Syawalnya ada peningkatan amal. Kalau di Ramadan kita tahajud 8 rakaat, di Syawal enggak. Itu peningkatan amal apa ngejeblok amalnya? Berarti apa? Diterima atau tidak? Hah? Mikir. Kita disuruh berpikir. Masya Allah. Berusaha. Ya, mendekatkan diri kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kebaikan-kebaikan yang kita buat itu Allah terima semuanya. Ya, asalkan kita punya iman. Kebaikan apapun kalau nggak punya iman di hadapan Allah nggak ada nilai. Maka beruntung sudah dijadikan manusia, dijadikan lagi orang beriman. Sering saya sampaikan di sini. Orang beriman itu yang ahli maksiatnya aja pasti masuk surga kalau matinya punya iman. Ya, Nabi bilang, orang yang ketika mati dia senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan senang berjumpa dengannya. Dalam kitab Muntahab hadis itu kan bab iman. Orang yang ketika mati tetapi hatinya nggak rindu kepada Allah, maka Allah juga nggak rindu kepadanya. Buat apa? Bahkan dalam riwayat dikatakan, orang yang mati dalam hatinya nggak ada kerinduan kepada Allah, maka bumi yang kita tempatin tuh nggak mau nerima kita. Dikeatasin lagi, kok ini nggak bisa ke atas ini. Akhirnya ujung-ujungnya bumi itu marah, tanah itu marah. Akhirnya dia menghimpit orang tadi sehingga tulang belulangnya sampai bersilang-silang itu. Gini nih. Nah, kita bagaimana nih? Perjumpaan kita dengan Allah senang atau enggak nih? Para sahabat itu bukan lagi cinta mati, rindu sama mati. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu ketika sakitnya, beliau membuat syair, Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Sebentar lagi saya akan berjumpa dengan Allah. Anaknya sedih, istrinya sedih, semuanya sedih. Kenapa kamu sedih? Ya karena bapak sakit parah. Oh, nggak perlu ditangisin. Saya nanti akan berjumpa dengan kekasih saya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada cinta terhadap Nabi. Kalau kita, waduh, doainnya panjang umur, takut sama mati, takut karena belum jelas tempatnya. Kalau para sahabat sudah jelas tujuannya. Kalau kita kan pengen pergi ke Surabaya tapi naik mobil ke Lampung, nyampe nggak kira-kira? Tafadhol. Halo. Jazakumullah ahsanal jaza wa aqnal jaza fid dunya wal akhirah. Farihna bihudurik. Masyaallah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kesempatan kita nih
Kumpul-kumpul dengan orang soleh itu kesempatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, orang yang dekat dengan Allah, kita nih untuk sampai derajat makom dekat dengan Allah itu susah, Pak, Ibu. Ya paling nggak cinta sama orang soleh. Ya, barokah cinta kita sama orang soleh, insya Allah anak kita jadi soleh. Imam Syafi'i ditanya, wahai Imam Syafi'i, bagaimana cara agar mendapatkan anak soleh? Kata Imam Syafi'i, cintai orang-orang soleh. Lalu kalau kata guru kami Syekh Uzairon Taifur Abdullah Allah yarham, beliau mengatakan syarat mutlak ingin menjadikan anak kita soleh itu gampang, harus sering-sering kumpul sama orang soleh. Itu pesan Kiai itu setiap wali santri. Sekarang disampaikan lagi oleh Kiai Fatah, oleh Kiai Ubed. Jangan benci, datengin tuh orang-orang soleh, bawa anak kita, minta nasihatnya, suruh salaman, suruh hirup tangannya, kalau bisa bolak-balik, barokah. Karena Allah titipkan nur di dalam hatinya. Ilmu kan nur. Dan puncak dan sumbernya ilmu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, aku tidak meninggalkan kepada kalian harta yang banyak. Aku tidak meninggalkan kekayaan. Aku tidak meninggalkan jabatan. Akan tetapi aku meninggalkan ilmu. Dan aku meninggalkan para ulama, sehingga Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Nabi mengatakan man safahani aliman, barang siapa yang berjabat tangan dengan orang alim, maka sungguh dia telah berjabat tangan denganku. Barang siapa yang berjabat tangan denganku, adkhaltuhul jannah, pasti Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Kenapa kok berjabat tangan dengan ulama aja bisa masuk ke dalam surga? Karena Allah telah berikan nur iman, nur ilmu, nur Al-Quran ke dalam hatinya para ulama. Sehingga penting nih kita memandang wajahnya orang soleh. Nah, di antara memandang kan duduk bersamanya, dengerin, ngeliatin, dengar nasihatnya, mandang wajahnya. Nabi mengatakan, kalau kita memandang wajahnya ulama dengan rasa hormat dan takzim, maka dari pandangan itu Allah akan keluarkan malaikat-malaikat yang tugasnya untuk istighfar kepada Allah sampai hari kiamat untuk kita. Mintilkal nazroh. Pandangin itu lah, Masya Allah. Jadi betul-betul nggak ada ruginya duduk dalam majelis itu, nggak ada ruginya. Sering-sering duduk dalam majelis ilmu. Jangankan yang alim, memandang wajahnya orang beriman aja menjadikan iman kita meningkat. Ya, memandang wajahnya orang alim, memandang wajahnya orang yang punya iman menjadikan iman kita meningkat. Nah, di antara untuk menambah iman kita ya sering kumpul-kumpul kayak gini, suhbatul shalihin. Kan kumpul-kumpul sini kan enak. Setelah kumpul mandang wajahnya orang iman, yang dibicarakan kebesaran Allah, yang dibicarakan kehidupannya orang-orang soleh. Nabi mengatakan inda zikris shalihin tangzilur rahmah. Kita bicara setiap hari Sayyidina Abu Bakar aja, maka mendatangkan rahmat Allah. Cepat, gampang untuk mendapatkan rahmat Allah tuh gampang sekali. Setiap hari ceritain sahabat aja udah. Saya mah tahu ceritanya sahabat cuman Sayyidina Umar, nggak apa-apa. Bang Alpin tahu cerita sahabat cuman Sayyidina Umar. Ketemu Mas Ridho cerita sahabat Sayyidina Umar, dapat rahmat Allah. Ketemu Mas Arif cerita Sayyidina Umar, dapat rahmat Allah. Ketemu Bang Adiat cerita Sayyidina Umar, dapat rahmat Allah. Kenapa sih cuman menceritakan beliau-beliau aja dapat rahmat Allah? Karena mereka sudah punya kedekatan sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ya. Kita harus ada peningkatan amal. Bagaimana amal kita ini senantiasa diterima oleh Allah. Caranya bagaimana tuh amal agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Caranya cuma satu, ittiba kepada Nabi. Ittiba kepada Nabi. Pokoknya 24 jam bagaimana hidup kita tuh sesuai dengan arahan Nabi. Kemarin kami itu sowan. Jadi Kiai Ubed itu udah punya bangku yang terbuat dari besi. Ini Masya Allah ya, guru kami ini betul-betul ittiba semuanya kepada Nabi. Beliau sampaikan, saya buat bangku yang terbuat dari besi ini
Karena saya baca dalam Bukhari, Nabi pernah punya bangku yang terbuat dari besi. Cuman itu harapannya. Nah, beliau sampaikan itu, saya duduk di atas bangku besi nih. Karena saya pernah baca kitabnya Imam Bukhari menceritakan Nabi pernah punya bangku yang terbuat dari besi. Harapannya, yuk mudah-mudahan saya duduk di atas bangku yang terbuat dari besi ini Allah terima karena ikut kepada Nabi. Wah, punya guru yang mursyid kayak gitu tuh Masya Allah pegang sungguh-sungguh. Yang kehidupannya tuh sesuai dengan syariat Allah. Sesuai dengan syariat-syariat yang Nabi sampaikan, yang para sahabat buat. Masya Allah, tengah-tengah lagi sowan, tiba-tiba ada cucunya Sa'ad bin Abi Waqqas sowan ke Kiai Ubaid. Beliau mengatakan ini cucunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Mudah-mudahan dengan barokahnya beliau datang nih, Temboro makin berkah, kalian yang datang juga makin berkah. Maka saya sampaikan mudah-mudahan juga ngaji Pulau Bengkel hati makin berkah. Karena saya duduk di situ dan kita juga berjabat tangan. Ya mudah-mudahan berjabat tangannya saya dengan beliau, sehingga teman-teman berjabat tangan dengan saya sampai kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Kan kayak gitu, namanya sanad. Enak kalau punya guru yang punya mursyid yang jelas keilmuannya, jelas kewaroannya. Nah, penting kita, insya Allah ya. Jadi Syawal ini bagaimana ada peningkatan amal. Jangan loyo amalnya. Sayang, hidup sebentar ini sayang kalau nggak beramal. Rugi. Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan, ad-dunya darun amal. Dunia itu tempatnya beramal. Wal akhiratu darun jaza. Dan akhirat itu tempatnya menerima balasannya. Faman lam ya'mal huna. Siapa yang nggak beramal di sini, nadimahunaka, dia akan menyesal selama-lamanya. Nah, hidup yang sebentar ini paling 60 tahun. 30 tahun. Malam takbiran masih jumpa. 4 Syawal sudah meninggal dunia kemarin. Teman-teman tahu fajar yang biasa di Alam Wa'izoh itu? Fajar yang fajar ya. Insyaallah ya, ada fajar yang nanti nggak usah dimasukin ke YouTube ya. Yang agak sedikit aneh lah. Yang kalau kita makan dia suka ikut ada di atas, itu yang kurus-kurus Mir. Masih ikut bagi-bagi takjil. Lebaran meninggal dunia. Iya. Ustadz di rumah saya namanya Ustadz Afifi. Malam ke-30 saya ke rumah orang tua ke Abah, masih makan durian bareng. 3 Syawal meninggal dunia, umurnya baru 38 tahun. Nggak sakit. Meninggal dunianya habis mimpin tahlil orang 5 hari meninggal. Saya ceritakan ke teman-teman di Al Mu'izzatun. Kasbat goib. Buat siapa? Buat Ustadz di rumah Abah. Semalam habis mimpin tahlil meninggal orang hari ke-5, habis pulang tahlil meninggal dunia. Nggak sakit 38 tahun. Coba kalau kita tiba-tiba begitu kan, kalau sudah punya amal banyak kan enak. Makanya Sayyidina Ali itu cerdas. Beliau tuh mengatakan, min qillatil zah wa bu'dis safar wa wahsyit tariq. Aduh, kata Sayyidina Ali. Aduh, kata Sayyidina Ali. Min qillatil zah. Bekal Ali masih sedikit. Wa bu'dis safar, tetapi perjalanan Ali masih panjang. Wa wahsyit tariq, perjalanannya juga bukan lurus aja tapi bulat belok. Maksudnya bagaimana? Pertemuan kita dengan Allah tuh nggak mudah, panjang. Pertama ada alam roh, yang kedua ada alam janin, setelah alam janin ada alam dunia, setelah alam dunia ada alam barzah, yaitu alam kubur. Di kubur tuh awwalu manzilin min manazil akhirah, kata Nabi. Persinggahan pertama, terminal pertamanya orang selamat atau celaka. Kalau di kuburnya selamat, selamat selama-lamanya. Kalau di terminalnya celaka, di kuburnya celaka kesananya. Setelah dikubur lama nih kita nih, ada mahsyar. Di mahsyar juga kita nggak 10 tahun, 20 tahun. Bermiliar-miliar tahun, nggak tahu kapan kita. Telanjang kepanasan berdiri di atas baja yang begitu panas. Menunggu keputusan Allah, satu persatu ditanya oleh Allah. Masih dari panggil, pertanyaan juga 100 tahun, nggak tahu berapa lama masanya itu.
Sehingga saking panjangnya di mahsyar, orang-orang mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau seumpama saya jadi debu, lebih baik daripada saya jadi manusia. Udah putus asa. Sampai orang-orang ahli neraka itu mengatakan, ya Allah, udah cepet masukkan saya aja ke dalam neraka, udah gak kuat dengan mahsyar ini. Bahkan orang itu, kata Nabi, kalau cikal bakalnya ahli neraka, setiap satu kancing yang ada di bajunya ditanya oleh Allah satu-satu. Ada 5 ditanya oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Setelah di mahsyar ada nanti namanya hisab. Hisab juga lama, Pak. Semuanya sudah di mahsyar, ditanya, dihisab lagi sama Allah. Orang yang celaka siapa? Orang yang celaka adalah orang yang menerima catatan amal ketika dihisab dari belakang punggungnya. Udah nggak ada lagi kemungkinan masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Setelah dihisab, di mizan, ditimbang. Ditimbang nih, mana nih? Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu wa ma adraka ma narun. Siapa yang ketika amalnya berat kebaikannya selamat. Ditimbang nih, sudah mahsyar, sudah hisab, mizan. Kan panjang perjalanannya itu. Ya, kalau dari sini ke Surabaya mah enak, lurus aja masuk tol. Perjalanan ketemu Allah nih wahsyit thoriq. Lebih terjal, panjang sekali perjalanannya. Tapi bekalnya cuman sedikit. Kalau Mas Ridho pengen pergi ke Magelang, dia bilang kita pergi 10 hari yuk, Mih. Bawa keluarga semua, tapi uangnya cuma 500.000. Kira-kira nyampe nggak? Paling keluar Tebet. Tebet udah keluar lagi. Aneh-aneh aja sih, ke kampung bawa 500.000. Namanya orang nggak tahu diri. Bener nggak? Kita gitu, nggak punya amal, mati, nggak bawa amal, nggak tahu diri juga itu. Nanti setelah mizan selesai baru Siratal mustaqim 1000 panjang. Dari Siratal mustaqim ke dasar ya, bukan ke paling dasar neraka ya. Ke api-api neraka itu asap-asapnya tuh 70 tahun. Jatuh kita tuh. Wah, yang gak punya amal itu. Yang lebih dahsyat lagi, ada orang mau sampai ke selesai itu ke hautnya Rasulullah, telaga kausar Nabi, tiba-tiba kepeleset. Orang-orang yang suka makan riba tuh. Taubatin ya, udah. Belum bisa Pak Ustadz, taubat aja udah. Niat taubat. Biar Allah terima. Nanti kalau sudah selesai itu di telaga kausar baru ketemu sama Nabi, dikasih telaga kausar Nabi baru. Allah mengatakan fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Ayo, silakan yang sudah minum masuk, berhenti dulu di surga. Rombongannya siapa aja ini? Alhamdulillah ngaji plus semuanya aman. Amin. Allah bilang wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, kata Allah. Kamu kok sendirian sih? Ada rombongan ya Allah masih di belakang. Tunggu. Tapi semuanya aman ya Allah. Mas Ridho amirnya. Ketika sudah masuk ke dalam surga, malaikat-malaikat mengatakan salamun alaikum, salam sejahtera untuk kalian semuanya. Tibtum fadkhuluha khalidin. Kesuksesan, kebahagiaan adalah milik kalian semuanya. Tapi kalau nggak selamat, wasiqal ladzina kafaru ilal jahannama zumara. Sama, orang-orang ahli neraka juga masuk nerakanya dia bergelombor-gelomboran. Waktu di dunianya ya suka ke tempat pijit bareng-bareng. Nah, itu di dunianya ngomongin orang. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Taubatin ya. Taubatin. Kalau sekarang emang nggak ada satu. Banyak sih. Taubat, insyaallah. Taubat, ya insyaallah ya. Jadi amalan yang paling disenangi Allah adalah
taubat. Nabi itu nggak pernah, nabi-nabi itu nggak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat kesalahan, tapi senantiasa bertaubat kepada Allah. Senang Allah sama orang taubat itu, senang banget, senangnya luar biasa. Sebagaimana senangnya seseorang yang sedang safar, kelelahan, kemudian dia tidur, unta sama barang-barangnya hilang. Ulah cari kemana-mana sampai capek, sudah lelah, sudah 3 hari 3 malam gak ketemu, dia tidur, bangun-bangun untanya ada lagi. Senang gak kalau kayak gitu? Kata Nabi, Allah 70 kali lebih senang daripada orang itu. Kalau ada orang nih ahli maksiat nih, datang dia merengi kepada Allah, ya Allah, Allah lebih senang daripada yang kehilangan untanya kemudian balik lagi tuh. Jadi amalannya para nabi adalah taubat. Ketika Nabi Yunus alaihissalam beliau menjeburkan dirinya ke lautan, kemudian dimakan oleh ikan, maka beliau mengatakan, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Taubat. Nabi SAW Nabi Nuh alaihissalam beliau bertaubat. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.